3, 2, 1, and close the door. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan mau ngobrol nih. Ngobrol santai tentang toleransi. Kenalan dulu nggak sih? Iya, kenalan dulu nggak sih? Dari dulu nih. Nama gua Deran. Nama gue Rafael Jadi Maisa. Gua Rizky. Aku Niko. Gua Arkan. Saya Yoswin. Aku Daryl. Aku Satpam. Iya. Oke. Ahmad Saroni, nggak ada deh Ahmad Saroni. Nggak ada ya. Oh iya. Kita kayaknya. Sebenarnya gue mau nanya nih tentang toleransi. Oh iya, gue lupa skrip. Toleransi apa ya? Bantu dong. Enggak, lu kan misalnya nih, sorry ya. Ya. Di sini kan misalnya lu minoritas nih berdua di sini. Ya. Lu pernah Ini juga. Iya, lu juga pernah nggak sih? Gua. Lah, saya minoritas dia kocak. Enggak, maksudnya di lingkungan sekitar. Heeh. Di lingkungan sekitar pernah nggak sih kayak dapat diskriminasi gitu tentang intoleran? Kalau Kayak yang diskriminasi gitu. kalau dari POV gue ya. Iya. Kalau yang secara langsung tuh nggak ada. Oh, oke. Tapi yang nggak langsung. Nggak tahu. Mungkin gue belum pernah ngerasain secara langsung. oke. Kalau yang nggak langsung itu kan gue nggak tahu. Kayak mungkin lihat-lihat di Sosmed. sosmed. Ya. Tapi pernah ngerasain? Enggak. Gue lihat. Gue juga nggak pernah sih ini. Nggak pernah mau secara langsung ataupun di Nggak langsung juga. belum pernah juga. Belum pernah. Jatuhnya lingkungan lu aman ya? Iya aman gua. Enak nih lingkungan dia nih. Kalau gue sering sih, terutama di kampus sering dikata-katain sama teman-teman karena Dikatain apa tuh? dikatain agama saya dikatain katanya Tuhannya buta. Siapa yang bilang? Siapa? Siapa yang bilang Teman nih? saya, Siapa nih? Hah? teman saya. Siapa? Di Siapa? kampus. Hujan nih. Nggak bisa disebutin sih. Oke. Iya. Ada, tapi lu merasakan diskriminasi itu ada. Iya ada. Berarti di kampus. Iya. Karena di kampus langsung. Kalau lu kan Diskriminasi ya nggak ada sih kalau gua ngerasain langsung, tapi nggak ada tapinya juga. oh nggak ada. Lanjut. Kalau nongkrong. Nah kalau bukan diskriminasi sih, lebih ke ajakan buruk kalau nongkrong. Oke. Biasanya Nggak. kayak misalnya Apa gue tuh, nongkrong, Hmm. wah bentar lagi sholat Jumat nih, terus kayak temen gue ngomong, ngapain sih sholat Jumat? Tuh. Udah sini aja nongkrong aja. Nah, itu Kalau gue parah. di tempat nongkrong gue ada aja yang kayak gitu orang-orangnya. Nah, kayak Tapi gitu kalau tuh. di lu ada nggak Win yang kayak gituin? Gua sih, Kalau nongkrong. jujur gua bukan anak nongkrong, anak rumahan gua. Oke. Jujur gua aman sih kayak si Darren ini. Aman ya? Nggak ada apa-apa sih. Cuman paling SD pernah gua, tapi negeri. SD. Kenapa? Kenapa? Kan gua SD negeri ya. Menurut gua tuh yang kayak yang kurangnya pendidikan Indonesia tuh guru. Gua pas itu masuk agama Islam. Suruh belajar. Suruh Karena- belajar. Iya, karena nggak ada, SMA gue juga kayak gitu tuh. iya kan? Karena nggak ada tenaga pendidiknya. Jadinya gue dicampurin gitu belajar agama Islam. Berarti kalau misalnya guru lu tahu lu Kristen nggak disuruh belajar di luar, malah disuruh belajar di dalam. Tahun pertama sih gue belajar di dalam. Cuman gue nggak ngapa-ngapain, cuman gue merhatiin aja. Cuman pas tahun terakhir tuh pas kelas 6 baru gue bilang, "Pak, saya mau di luar boleh gak?" Ya udah boleh. Gitu. Nah, kayak Berarti gitu. itu toleransi dong gurunya. Toleransi. Cuman Toleransi. kadang kita ngelihat dari perspektif yang mungkin buruk. Jadi menurut kita ngerasain intoleransi. Cuman karena kita kurang speak up, kurangnya kita care, kurangnya kita peduli sama lingkungan. Jadi kita nggak mau berkata-kata supaya biar nggak semakin bikin kita sakit hati. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sebenarnya tuh ada orang lewat, kalau misalnya kita ngomong nih sebenarnya itu orang lain juga sebenarnya peduli, soalnya di Indonesia tuh ada semboyan yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Apa tuh artinya Mas Arkan? Berbeda-beda tapi tetap satu. Satu juan. Setuju kan? Indonesia tuh orangnya ramah-ramah. Tapi menurut lu pada nih, kenapa ada intoleransi di Indonesia? Dari siapa dulu? Dulu Dari deh. Mas Yang belum jawab deh, Yang belum jawab gue dari ya. tadi. Intoleransi nih ya. Kenapa harus ada gitu? Menurut gua sih ya, mereka ini nih orang yang kurang pemahaman iman mereka, kayak tipis banget gitu loh. Jadi apa ya, rasa toleransi mereka terhadap orang lain tuh jadi kurang. Oh, jadi menurut iman hati Iya, mereka benar. kayak bikin perbedaan gitu ya di hati mereka sendiri-sendiri. Imannya tipis. Terus dari tadi kita ngomongin agama-agama kayak gini nih. Kenapa sih kita harus ibadah? Coba dari Menurut gue nih, menurut gue itu
Kan bisikin gua sih. Kemarin bisikin gua Apa ya? kata Iya, ya coba. supaya dia mengekspresikan kalau misalnya dia tuh bersyukur ke Tuhan. Oh iya. Dia tuh cinta, dia tuh love ke Tuhan. Dia nggak cuman trust in God, tapi dia believe in God. Gitu maksud gua. sih. Dia kemarin bisikin gua kayak gitu sih. Kalau dari Mas Arkan, dari beda-beda agama nih, coba. Kalau dari gua ya gua kan sendiri Islam kan. Iya. Jadi menurut gue emang agama tuh penting banget karena ya emang itu kewajiban pribadi harus dilakuin sebagai bentuk rasa syukur gua kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau dari Mas Rizky, Oh, coba. ya. Agamanya Buddha gitu. Kayak Menurut gua perspektif sih ya kenapa kita harus beribadah ya biar karena kita tuh nggak semua di dunia itu kita bisa lakuin sendiri. Mungkin harus ada pertolongan dari Tuhan. Jadi Ya, kita bisa benar. tolong Iya, meminta iya. bantuan agar dipermudah mungkin jalan kita. Oke, dari yang Katolik nih Mas Niko Oke, nih. dari gua nih. Mungkin gua Katolik sendiri kayak dia. Iya. Kalau dari gua ya sama kayak Mas Arkan, kalau beribadah ini juga termasuk sebagai kewajiban. Nah, kalau beribadah ini ya sama juga sih, mengucapkan rasa syukur juga, bagaimana rasa cinta kasih kita gitu, rasa cinta saya kepada Tuhan gitu. Oke, berarti kalau bisa disimpulin tuh ini kayak ungkapan rasa syukur kita ke Tuhan gitu. Ibadah bisa. simpelnya kayak gitu. Tapi kenapa banyak orang yang nggak beribadah gitu? Kayak kenapa ya banyak orang tuh dia tuh hidup karena Tuhan tapi dia nggak mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kenapa? Nah, kenapa Darren? Menurut Kira-kira Menurut pribadi aja. Mereka kurang merasakan gitu. nikmatnya. Iya, gua juga Dampaknya ini gitu. Jadi orang tuh lebih pengen instan gitu, langsung berdoa langsung dikabulin, padahal kan nggak kayak gitu Iya, caranya. iya. Berarti tergantung Mungkin perspektif gitu ya. masing-masing ya. Karena banyak orang yang ingin instan, cuman kan cara Tuhan bekerja kan nggak kayak gitu kan. Mungkin menurut pribadi orang dia nggak bisa rasain hadirat Tuhan. Iya. Mereka nggak bisa rasain suka kehappyan kalau misalnya kita ada di hadirat Tuhan. Kalau karena Yosuin, kata Yosuin, kenapa tuh orang nggak punya agama? Jujur ini menurut teman gue ya, teman gue tuh teman dia lu, kenapa? bukan gua. ada teman gue dia bilang karena kenapa sih nggak beribadah karena dia capek sama Tuhan. Sampai sama Tuhan. Kayak dia merasa Kenapa? beban hidupnya tuh tambah banyak. Cuman pertolongan dari Tuhan tuh kayak nggak ada di hidup dia. Nah, ya dari sini juga kita tahu kalau misalnya pandangan Tuhan itu sama pandangan kita tuh beda. Kalau misalnya pandangan Tuhan ngasih cobaan ke kita tuh bukan karena mau bikin kita susah, bukan karena bikin kita capek, tapi Tuhan mau kita tuh diuji. Kita diuji sama Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun kita ngerasa itu capek, itu lelah, tapi kalau misalnya kita tahu itu cobaan dan kita tekun dan kita imani cobaan itu akan menjadi suatu batu loncatan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena hidup kita tuh harus selalu bertumbuh. Nah, menurut Mas Niko, kenapa nih kita harus selalu bertumbuh dalam Tuhan? Kenapa kita harus punya Tuhan gitu? Iya. Kenapa? Ya, kalau dari gua nih ya, kenapa kita tuh harus punya agama, punya Tuhan ya? Yaitu sebagai pedoman dalam hidup kita. Fondasi. Kita tuh punya fondasi, Fondasi. biar kita punya arahan gimana kita menjalani hidup ini. Gitu. Oke, jadi kayak itu tuh sebagai akar kita gitu ya, Iya. supaya kita kuat, iman kita kuat gitu. Oke. Kalau imannya udah kuat, dasarnya udah kuat, diterpa angin, diterpa masalah itu Iya. tetap berdiri, tetap Setuju. kokoh. Seperti Setuju. bangunan kan. Kokoh. Iya, fondasi itu harus Fondasinya kuat. harus kuat dulu. Iya, Betul. Benar, setuju. Pas kena masalah, musibah, kena angin, kuat dia. Angin sama terbalik. Anginnya tertahan. Apalagi semakin kita ke atas kan semakin kencang angin. Iya. Nah, Iya, Pak. jadi fondasinya harus lebih kuat Benar-benar lagi. harus kuat. Kemes banget ya. Jadi Terus apa jadi? mungkin kesimpulan aja kali ya. Kesimpulan. Kesimpulan dari siapa nih? Dari Rafael deh. Udah mulai ya. Ini mungkin bisa gue potong dulu ya. Oh, boleh. Oke. Ini apa yang kita bahas sekarang ini hubungannya sama yang kita bikin film itu apa coba? Kalau dari hubungannya, kan film kita cerita tentang toleransi nih. Ceritanya tuh sedikit trailer, si Yoswin nggak punya agama dan dia mempengaruhi teman-temannya untuk menjadi lebih buruk. Benar. Contohnya temannya yang mau beribadah, dia larang-larang, dia marahin, dia omelin.
dan lain sebagainya, dan Buruk lah pokoknya. pokoknya buruk lah, nggak punya agama ya, buruk lah, nggak punya Di agama. video. Oh di video, oh di video. Aslinya enggak. Aslinya ya. Baik. Ada. aslinya enggak, agamanya apa? Kristen. Kristen. Minggu, Hari Minggu Kristen gereja. Gereja. Jumat. Jumat Arkan yang beribadah. Oke. Iya. Bener. Kita harus toleransi kan. Iya, toleransi. Harus, Biasanya ngingetin. Ingetin. Hari apa? Jumatan. Kemarin ngingetin Heeh. gua. Dia nanya ke gua kan lu nggak Jumatan? Hmm. Belum, Win. Terus gua bilang lagi, lah sekarang hari Kamis, Win. Kata dia, lah iya. Salah hari. nih. Yang penting tujuannya baik. Baik, Tujuannya baik. Tujuannya Toleransi baik. ini masuknya. Toleransi. Ini toleransi Iya, kayak gitu. masuknya nih. Mahal tuh, mahal. Mungkin hubungannya cuman itu sih, kayak kita ngangkat tentang toleransi gitu. Kenapa kita harus beragama, dan di toleransi di semua agama gue yakin kita semua pasti ngajarin tentang kebaikan, tentang toleransi, dan semua agama juga gak mungkin nyuruh kita untuk intoleransi, dan itu semua mungkin menurut gua kalau misalnya ada orang intoleransi itu mungkin oknum-oknum, walaupun mungkin podcast kita udah selesai ya. Ya mungkin sampai sini kita tutup dulu kali ya. Kita tutup dulu. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye.